Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk Mas Rajib dan teman-teman peserta pelatihan GIS SDA. Insya Allah pada malam hari ini nanti kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Nah, untuk yang malam hari ini kita nanti bersama-sama akan belajar mengenai pemanfaatan GIS untuk analisis hujan, ya, untuk analisis hujan. Jadi nanti saya akan menyampaikan dulu dasar teori mengenai perhitungan hujan. Kemudian nanti akan dilanjutkan sama Mas Rajib terkait dengan bagaimana memanfaatkan GIS untuk mendukung analisis agar lebih cepat, ya, lebih akurat, kemudian tentunya secara layout juga lebih bagus. Oke, langsung saja ya, saya mau menyampaikan ininya, slide-nya. Oke, sudah tampil ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Mohon teman-teman diperhatikan, disimak, karena nanti ada kaitan erat dengan yang mau disampaikan oleh Mas Rajib. Ya. Jadi secara teori teman-teman harus menguasai, kemudian nanti aplikasi GIS-nya gimana nanti juga bisa sambil latihan. Baik. Pada malam hari ini saya kasih judul analisis ketersediaan air dalam kurung hujan. Jadi khususnya bagaimana menghitung hujan rata untuk suatu wilayah, ya, dalam rangka untuk penyediaan air. Yang pertama, presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Jadi istilah umum untuk air yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi itu biasa disebut dengan presipitasi. Nah, air itu bisa berupa hujan, bisa berupa hujan salju, kabut, embun, atau hujan es. Jadi macam-macam bentuknya. Akan tetapi di daerah tropis termasuk Indonesia yang memberikan sumbangan terbesar presipitasi itu adalah hujan. Sehingga seringkali hujan dianggap sebagai presipitasi. Jadi saya kira untuk salah kaprah ini ya itu tidak salah karena memang untuk di daerah tropis itu didominasi oleh hujan. Jadi kalau kita menyebut presipitasi untuk konteks Indonesia itu ya hujan. Nah, kemudian jumlah hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu dapat diukur dengan alat penakar hujan. Pertanyaannya kenapa harus diukur itu ya? Kenapa harus diukur? Setidaknya ada beberapa hal atau beberapa alasan. Yang pertama, karena air itu merupakan sumber kehidupan, dia bisa dijadikan air minum, bisa dijadikan air untuk memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan manusia, sehingga jumlahnya harus dihitung. Kita butuh berapa, kemudian air hujan yang turun di daerah kita berapa, setelah dihitung nanti ketemu apakah dia surplus atau defisit. Ya. Kalau defisit berarti harus cari solusi bagaimana caranya. Di sisi lain, itu kita juga harus menghitung. Jangan-jangan air yang jatuh ke daerah kita itu jumlahnya terlampau banyak sehingga bisa menimbulkan banjir. Tapi seberapa banyak itu kan nanti bisa diukur. Sehingga banjir itu bisa ditanggulangi sejak awal. Karena kita tahu jumlah air yang akan datang sekian. Nah, berarti kita bisa mengalihkan air itu atau menampung di terminal tertentu agar tidak menggenangi daerah-daerah penting gitu ya.
Nah, sehingga pengukuran air hujan itu sangat perlu. Kemudian hujan merupakan sumber dari semua air yang ada di sungai, ya, dan air yang ada di tampungan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Jadi memang sumbernya yang terbesar ya hujan kalau di daerah tropis. Nah, jumlah dan variasi debit yang ada di sungai itu tergantung pada jumlah, intensitas, dan distribusi hujannya. Jadi jumlah berapa milimeter hujannya, kemudian seberapa derasnya, kemudian distribusinya seperti apa. Kadang-kadang kan di Sleman hujan, tapi nanti di kota tidak, di Bantul hujan lagi, ya itu distribusinya kan nggak merata. Sehingga jumlah dan variasi debit yang ada di sungai itu nanti sangat tergantung dari sebaran dan jumlahnya. Oke, saya lanjutkan tipe hujan. Setidaknya secara teoritis yang sering disampaikan itu ada 3, konvektif, siklonik, dan orografis. Ya, ini ada gambar yang bisa lebih mudah untuk difahami. Yang paling kiri dulu ya, yang paling kiri itu adalah konvektif. Konvektif itu adanya pemanasan, kemudian menyebabkan rapat udara yang ada di situ itu berkurang. Karena rapat udara berkurang, kemudian massa jenisnya kecil sehingga dia naik, kemudian terjadi kondensasi, terbentuk awan, dan terjadi hujan. Nah, hujan yang disebabkan oleh proses ini punya karakteristik biasanya terjadi setempat, intensitasnya tinggi, tapi durasinya singkat. Deres, singkat, selesai. Itu biasanya hujan yang tipe konvektif. Yang kedua adalah hujan siklonik. Ya, itu terjadi karena bertemunya massa udara panas yang ringan bertemu dengan massa udara dingin yang lebih berat. Nah, massa udara panas ringan ini kemudian naik, mengalami kondensasi, kemudian terjadi hujan. Ini biasanya karakteristiknya tidak terlalu lebat. Jadi hujannya tidak terlalu lebat, tapi durasinya cukup lama. Kemudian yang ketiga adalah hujan orografis. Ya, hujan orografis ini jadi ada massa udara panas ya, ini lembab sifatnya, dia mengarah ke gunung gitu ya, ke gunung. Kemudian karena suhu yang ada di sini lebih dingin, terjadi kondensasi, terbentuk awan, kemudian hujan. Nah, ada 2 sisi gunung, sisi yang sebelah kiri kalau dari gambar kita ini, dan sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri ini adalah lereng di mana terjadi hujan akibat dari proses orografis tadi. Ini dinamakan lereng hujan. Nah, kemudian yang sisi sebaliknya itu tidak terjadi hujan. Ini sering disebut lereng bayangan hujan. Ya, bayangan hujan. Nah, kondisi ini bisa berbalik ketika musimnya berbalik. Ya. Jadi ketika di musim yang sebaliknya, maka arah hujan dari sebelah kanan, kemudian yang sebelah kanan itu menjadi lereng hujan, yang sebelah kiri menjadi bayangan hujan, dan seterusnya. Cuman sepanjang tahun itu ada yang lebih dominan. Jadi misalnya yang lebih kiri itu lebih dominan ya, lebih dominan dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, itu tipe-tipe hujan ya, tipe-tipe hujan. Kemudian berikutnya adalah parameter hujan. Kita mengenal dengan yang namanya intensitas hujan. Intensitas hujan itu dijelaskan sebagai jumlah curah hujan dalam suatu satuan waktu. Ya, sekali lagi, jumlah curah hujan dalam satu satuan waktu. Jumlah curah hujan itu biasanya dinyatakan dalam milimeter. Kalau di tempat kita ya, kalau di negara-negara Eropa itu biasanya dengan inci ya, dengan inci. Tapi kita lebih familiar dengan milimeter. Waktunya itu ada yang jam, ada yang hari, ada yang minggu, bulan, tahun, tergantung peruntukannya untuk apa. Itu bermacam-macam ya. Tapi yang sering kita gunakan itu misalnya jam, hari, sama tahun. Hujan jam-jaman itu digunakan untuk perhitungan banjir biasanya. Ya, perhitungan banjir. Jadi
Kalau perhitungan banjir kita menggunakan hujan harian, maka tidak akan nampak, ya, karena banjir itu akan terjadi peaknya itu hanya dalam hitungan jam, sehingga harus menggunakan data jam-jaman. Tapi kalau untuk penyediaan air itu bisa harian. Nah, itu tergantung dari tujuan pemanfaatannya. Ada klasifikasinya, ya. Untuk hujan yang sangat ringan, itu untuk durasi 1 jam kurang dari 1 mm ketebalan hujannya. Kemudian untuk ringan 1-5, normal 5-10, lebat 10-20, kemudian hujan sangat lebat lebih dari 20. Untuk durasi 1 jam. Tapi untuk durasi 24 jam itu lebih besar. Jadi dari mulai kurang dari 5, 5-20, 20-50, kemudian hujan lebat itu 50 mili sampai 100 mili, dan sangat lebat itu lebih dari 100 mili. Jadi kalau ada hujan dalam waktu 24 jam, itu kok intensitasnya 25, berarti dia masuk dalam kategori normal, ya, karena nilainya masih di sini. Atau dalam durasi 1 jam, intensitas hujannya 25, berarti lebih dari 20. Itu berarti dia termasuk hujan sangat lebat. Nah, hujan itu nanti biasanya misalnya untuk durasi 60 menit, ya, itu distribusi frekuensinya nanti bisa digambarkan dalam grafik. Ini per 10 menit, ya, intensitasnya ini misalnya dalam inci, ya, dalam inci per jam. 0,8 naik, 1,8 naik lagi 3,5. Ini puncaknya. Puncaknya berarti 30 menit pertama. Setelah itu akan semakin reda dan di 60 menit itu reda atau bahkan sudah tidak terjadi hujan lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini hujan itu sebenarnya tidak langsung deres, enggak, tapi gambarannya bisa didistribusikan seperti distribusi kurva normal. Oke, nah ini gambaran peta Indonesia, ya. Ini peta curah hujan. Ya, kita bisa lihat untuk yang warna gelap, merah itu rendah, kuning itu sedang, menengah, ya, kemudian hijau itu tinggi, hijau tua itu sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini kan misalnya Jawa. Jawa itu kelasnya menengah sampai rendah, ya, atau paling banyak menengah. Jadi intensitas hujannya menengah, tetapi kebutuhan airnya paling banyak ini. Berbeda dengan di Irian. Irian ini banyak yang hijau tua. Ini berarti intensitasnya sangat tinggi, tapi kebutuhan air di sana masih sangat rendah. Sayangnya air yang ada di sini tidak serta-merta bisa langsung dikirim ke Jawa, ya. Sayangnya itu. Nah, sehingga memang perlu rekayasa pengelolaan sumber daya air agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan air di daerah-daerah yang memang airnya kurang tapi kebutuhannya tinggi. Ya, tapi ini kita kan ini sedang melihat sebaran variasi curah hujan. Oke, kemudian ini untuk pengukuran hujan, alatnya ada yang biasa, manual, ada yang sudah otomatis. Ya. Untuk manual ya dia tinggal dipasang, kemudian ketika hujan turun dia masuk ke botol, nanti ketahuan setiap dalam durasi 1 jam, 2 jam, ini nanti bisa kelihatan berapa mili, itu bisa kelihatan. Nah, di samping itu sudah ada banyak alat otomatis, ya, jadi nggak perlu dilihat, dipantau setiap saat, tidak perlu, tapi ditinggal saja sehingga secara otomatis nanti akan tercatat, ya. Jadi kalau pelampung ini hujan masuk sini, kemudian ada bejana, ada pelampung, ini dikaitkan dengan alat pencatat, ya. Jadi kalau dia naik ikut naik, kalau turun, nah itu nanti ketahuan grafik curah hujannya di sini. Demikian pula dengan yang jenis timba jungkit, itu juga sama, di sini ada alat pencatat dan bisa kita ambil untuk misalnya setiap bulan sekali atau setiap jangka waktu yang lebih lama. Oke, ini jaring-jaring hujan, saya kira singkat saja, ya, singkat saja. Ini lebih terlalu
teoritis perhitungan. Intinya ini misalnya nih ada pertanyaan seperti ini. Ya. Ini yang saya tunjukkan. Kita mesti sering bertanya berapa jumlah optimum stasiun hujan di sebuah das dengan kesalahan tertentu yang diizinkan. Jadi misalnya ada sebuah das dengan luasan tertentu, ya, itu pertanyaannya berapa sih stasiun hujan yang paling ideal, ya, paling ideal untuk ditempatkan di situ. Apakah 1, 2, 10? Itu kan harus dihitung. Ini sebenarnya ada rumusnya. Ya, ada rumusnya, teman-teman bisa lihat, tapi ini saya kira untuk konteks ini terlalu teoritis ya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Intinya dari perhitungan itu, misalnya ini, ada di das itu ada 3 stasiun. Di das itu ada 3 stasiun, kemudian masing-masing stasiun ada catatannya, 1.800 mili, 2.200 mili, dan 1.300 mili. Nah, kemudian kita analisis itu dari 3 catatan curah hujan itu. Ternyata ketemunya N itu adalah 6. N itu adalah jumlah ideal atau jumlah optimum stasiun hujan di suatu das. Ternyata dari hasil perhitungannya harus dibutuhkan 6 stasiun. Padahal kita punya 3. Berarti masih butuh tambahan 3 lagi. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Nah, ini misalnya awalnya kita punya ini, ya, kita punya 3 stasiun A, B, C, ya, A, B, C tadi kan awalnya punya ini. Kemudian dari hasil analisis ternyata masih butuh 3 lagi. Nah, misalnya kita tempatkan di D, E, F. Ini yang rencana, yang hitam ini yang rencana. Ya. Kenapa D? Karena yang B sama A itu ada satu di hulu, satu di hilir, maka kita tempatkan di tengah. E itu kita tempatkan di hulu yang di bagian sisi satunya. Ya. Kemudian F di situ ada lake, ada danau ya, ada danau, di mana danau itu sangat memerlukan data input airnya jumlahnya berapa, sehingga kita membutuhkan pencatatan hujan di situ. Nah, ketika kita sudah bangun 3 lagi, maka jumlah 6 ini adalah jumlah yang sangat ideal untuk suatu das tersebut. Itu ya, saya kira sudah jelas untuk ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang nanti terkait dengan bagaimana pemanfaatan GIS untuk penentuan hujan kawasan. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menghitung hujan di suatu das. Ya. Misalnya tadi ada 6 stasiun, ya, itu nanti kita olah menjadi satu angka yang mewakili bahwa di das itu curah hujannya adalah sekian. Nah, untuk menghitung itu maka kita bisa menggunakan metode rata aritmatik atau menggunakan metode Thiessen atau menggunakan metode Isouet. Jadi ada 3 metode ya yang sering digunakan dalam perhitungan atau penentuan hujan kawasan. Nah, secara teoritis gini, untuk yang perhitungan rata aljabar, ya, contohnya misalnya ini ada sebuah das, gitu ya, ada sebuah das, kemudian ada 4 stasiun A, B, C, D, ya, A, B, C, D stasiunnya. Kemudian hujannya 22, 28, 30, dan 25. Maka pertama yang akan kita lihat adalah stasiun yang di luar das itu kita abaikan dulu. Yang D itu kita abaikan. Berarti yang kita gunakan untuk perhitungan adalah A, B, C. Caranya gimana? Caranya ya tinggal menghitung rata-ratanya saja. Jadi 22 ditambah 28 ditambah 30 dibagi 3. Ketemulah curah hujan rata-ratanya untuk das ini adalah 26,67. Itu satu ya, metode rata aljabar. Yang kedua, nah ini nanti perlu bantuan GIS kalau ini. Nanti akan dijelaskan sama Mas Rajib. Kalau tadi itu tidak mempertimbangkan luasan. Ya, saya ulang. Kalau ini tadi kan langsung di rata, langsung dihitung
dijumlahkan dibagi 3 gitu. Tidak peduli stasiun ini mewakili berapa persen dari luasan das, stasiun ini mewakili berapa persen, ini berapa persen, nggak peduli. Ya. Tapi untuk yang metode Thyssen, ini sudah memperhitungkan luasan dasnya. Caranya gimana? Caranya 3 stasiun ini dihubungkan dengan garis lurus. A ke B, B ke C, C kembali ke A. Kemudian masing-masing dicari titik tengahnya, ya. Kemudian ditarik garis tegak lurus dengan garis lurus ini, ya. Sehingga ada 3 garis ketemu di tengah. Nah, luasan ini adalah luasan yang diwakili oleh stasiun B. Luasan ini adalah stasiun yang diwakili oleh stasiun A dan seterusnya. Sehingga cara perhitungannya nanti adalah luasan A dikalikan curah hujan A ditambah luasan B dikalikan curah hujan B, dikalikan luasan C kali curah hujan C, dibagi luasannya. Jadi misalnya tadi 50, ya ini 50 kali 22 ditambah 53 kali 28 ditambah 45 kali 30 dibagi 50 tambah 53 tambah 45. Ketemunya 26,58. Jadi ada selisih sedikit dengan perhitungan ketika kita tidak memperhitungkan luas masing-masing yang diwakili oleh stasiun hujan itu. Ya. Tapi perhitungan Thyssen ini lebih akurat dibandingkan dengan metode rata aljabar. Tetapi butuh buat jaring-jaring Thyssen-nya. Nah, bagaimana membuat jaring-jaring Thyssen ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Rajib. Yang berikutnya adalah isoyet. Isoyet itu biasanya digambarkan misalnya ini adalah sebuah das, kemudian ada garis-garis yang mewakili curah hujannya. Ya, misalnya ini I1 itu 100, I2 95, I3 90 dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai 80. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya misalnya luasan A1 ini ya, yang diarsir ini ya. Ini misalnya luasannya A1, maka caranya adalah A1 dikalikan garis yang mengapitnya. Garis ini kan 100, ditambah garis ini 95 dibagi 2. Ya, saya ulang. Untuk A1, itu caranya luas A1 itu berapa? Nanti dengan GIS, dengan Mas Rajib. Kemudian dikalikan 100 ditambah 95 dibagi 2. Ditambah nanti yang A2 berarti A2 dikali 95 ditambah 90 dibagi 2. A3 juga demikian, A4 juga demikian. Ini ada luasan lagi A5 juga demikian. Nah, itu nanti dijumlah semua, kemudian nanti akan ketemu satu nilai curah hujan yang mewakili seluruh das. Nah, jadi ini hampir sama dengan Thyssen, cuman kalau Thyssen itu dibikin jaring-jaring seperti tadi. Tapi kalau isoyet itu dengan garis-garis kontur yang mewakili intensitas hujan di das tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa di perkuliahan malam ini titik beratnya adalah bagaimana memanfaatkan GIS untuk membuat analisis perhitungan rata hujan dengan menggunakan metode Thyssen ataupun isoyet, sehingga pengerjaannya itu jauh lebih mudah. Karena ini sebenarnya kan bisa dikerjakan secara manual, ya, tetapi jauh lebih sulit, ya, dan lama. Tetapi kalau menggunakan GIS maka akan lebih cepat, lebih efisien dan lebih akurat. Ya. Itu ini materi nanti bisa dilihat lagi di grup ya, di grup itu sudah dijelaskan. Untuk itu kita lanjutkan, Mas Rajib nanti bisa dilanjutkan dengan praktek ya, bagaimana membuat jaring-jaring Thyssen ataupun yang isoyet serta perhitungan contoh perhitungannya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan Mas Rajib bisa melanjutkan dengan praktek GIS-nya. Demikian, monggo Mas Rajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana kita bisa melakukan. Oke, saya ulang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya. Teman-teman, semoga sekarang sudah membuka software ArcGIS-nya. Siapkan, silahkan. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba membuat isohed ya. Sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah melakukan pada 3 minggu kemarin ya kalau nggak salah. Kita di akhir pertemuan itu ada contoh untuk membuat isohed. Isohed. Apa kemarin? Mohon maaf, polygon vision, sorry. Jadi malam ini kita akan mengulang apa yang telah kita lakukan pada tiga minggu yang kemarin. Oke, intinya untuk kelihatan ya. Ini saya membuat di 3 das yang berbeda. Saya akan memperlihatkan salah satunya. Ini adalah salah satu contoh polygon vision untuk di das Progo ya. Nah, teman-teman bisa membuat semacam ini jika teman-teman sudah memiliki data lokasi koordinat stasiun hujan. Pada kesempatan sebelumnya, teman-teman sudah melakukan ya salah satu materi kompetensi yaitu digitasi yang mengambil lokasi di Citandui. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan lokasi-lokasi stasiun hujannya, ini bisa dilakukan untuk melakukan polygon vision. Ini saya ambil untuk lokasi stasiun hujan karena memang data-data hujan kita ambil dari stasiun hujan ya. Walaupun teman-teman di sini punya data AWLR, punya data stasiun klimatologi. Tetapi yang dipakai adalah untuk stasiun hujan. Ini kemarin untuk wilayah Das Citandui, tapi khusus di daerah Ciamis. Ambil daerah Ciamis. Hasil digitasi yang kemarin mau disiapkan ya nanti untuk setelah saya memberikan pengantar, nanti teman-teman akan seperti biasa kita membuat simulasi dan teman-teman akan memperlihatkan biar langsung praktek untuk bagaimana cara membuat polygon vision. Nah, prasyarat pertama yaitu teman-teman memiliki lokasi stasiun hujan ini. Karena memang polygon vision ini berdasarkan pada masing-masing lokasi stasiun hujan ya. Jadi misalkan ada lokasi 1, 2, 3 ini pasti poligonnya ini memiliki 1 titik stasiun hujan. Nah, misalkan seperti ini akan ada sesuatu hal ya. Ini data apa di sini? Stasiun hujannya kok nggak ada? Nah, ternyata dicek lagi, ternyata itu bukan stasiun hujan, tetapi AWLR ya di sini. Jadi teman-teman juga harus bisa melihat bahwa data-data yang kita butuhkan itu sudah tepat. Nah, data-data hujan itu kalau misalkan teman-teman dapat, itu nanti bentuknya kelihatan ya, kan semacam ini ya.
Ini adalah data-data hujan yang akan teman-teman dapatkan pada saat collecting data. Di sini ada nama stasiun, kemudian nomor stasiun, dan seterusnya sampai lintang bujur. Nah, ini jangan sampai teman-teman di sini miss ya untuk lokasinya, karena ini yang menjadi acuan. Nah, kemudian di sini ada data-data bulanan, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, di sini ada jumlah hujan maksimum, ada jumlah curah hujan. Nah, ini kalau ini curah hujan bulanan gitu kan. Kemudian yang terakhir itu adalah akumulasinya adalah untuk yang tahunan. Nah, ini mana yang akan digunakan itu berdasarkan kebutuhan nanti. Seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, bahwa itu tergantung dari tujuan risetnya nanti ya. Teman-teman akan melakukan untuk kebutuhan apa, apakah membangun bendung atau untuk simulasi banjir atau yang lain. Maka data yang dibutuhkan itu akan berbeda. Oke, jadi nanti setelah teman-teman sudah dapat data-data semacam ini, nanti teman-teman akan merekap sesuai dengan kebutuhan, apakah tahunan, apakah bulanan atau harian ya. Ini ada satu stasiun. Ini biasanya ada satu gini, rekapan semacam ini. Ini tahun 2008 katakanlah. Kemudian ada Borobudur dan Dukuh, Kalgen, Kalioro, Magelang. Ini contoh untuk yang di Magelang. Nah, teman-teman kemudian kalau misalkan sudah dapat data ini dan direkap, nanti teman-teman akan membuat rekapan Excel ya biasanya. Bentar. Saya coba perlihatkan untuk rekapan Excel. Oke. Analisis curah hujan. Saya share screen. Jadi nanti teman-teman merekap untanya semacam ini. Jadi ada stasiunnya mana, lokasinya di mana untuk koordinat X, koordinat Y. Kemudian di sini ada kolom untuk curah hujan yang dimaksud, misalkan curah hujan rata-rata atau curah hujan maksimum atau yang lain gitu. Nah, kemudian kita akan mengkonversi data ini menjadi data SHP. Asal teman-teman tahu koordinatnya, maka kita bisa mengkonversi itu menjadi data yang ada di ArcGIS. Kemarin kita sudah praktek untuk konversi data Excel koordinat semacam ini menjadi SHP belum ya? Saya agak lupa ya ini. Sepertinya belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Benar belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke. Kita coba ya. Misal kita akan mengubah datanya dari Excel menjadi data SHP. Saya share screen dulu.
manager. Teman-teman lihat di depan ini ada art map ya, yang masih kosong. Nah, kita letakkan untuk data Excel-nya sesuai dengan teman-teman ada nyimpan di mana gitu kan. Kemudian kita memanggil menggunakan add data, kemudian ada add xy data. Nah, kemudian kita cari tempat penyimpanannya. Di sini ada stasiun hujan, Randu Gunting. Ini formatnya Excel ya. Nah, ini ada sheet 1, 2, 3. Nah, diletakkan di mana teman-teman nanti coba cek lagi. Coba saya XY, kemudian koordinatnya tadi saya menggunakan UTM ya. Jadi Jawa Tengah itu 49S. Coba kita konversi. Nah, ini adalah data hasil konversi untuk Excel-nya. Ini ada data di apa namanya masing-masing ya. Sorry. Koordinatnya kayaknya keliru ini. Dicek malah. Coba kita panggil lagi di 2. 49. Nah ini. Ini ada 7 lokasi untuk stasiun hujan ya. Nah, walaupun teman-teman bisa melihat di sini ada poin lokasi, akan tetapi sebenarnya ini adalah data Excel yang diperlihatkan dalam bentuk data spasial. Ini belum data spasial ya, teman-teman bisa lihat di sini ada sheet 2, ini menunjukkan bahwa itu adalah data Excel. Ini data sumber, Sulang, Tunjung, Japah, Todanan, Pucakwangi, dan seterusnya. Kemudian ini ada data-data untuk bangunan ya, bangunan di DAS tersebut. Nah, caranya teman-teman pada saat sudah menginput data semacam ini kemudian teman-teman bisa ekspor datanya dan cari lokasi penyimpanan gitu ya. Misalkan kita buat 1 untuk media. Misalkan saya simpan di sini. Stasiun hujan. Nah, teman-teman lihat kalau di sini ada 2 data. Ini adalah data SHP, betul-betul SHP gitu ya. Kita bisa lihat di source-nya. Di sini ada. Ini adalah sumbernya lokasi tempat penyimpanan kita. Stasiun hujan Randu Gunting .shp. Berarti dia itu mempunyai ekstensi SHP ya. Nah, kalau kita lihat yang bawahnya ini yang kita ambil dari Excel, dia itu akan menunjukkan di sumbernya di stasiun hujan Randu Gunting XLSX. Itu adalah untuk ekstensi Excel. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya data ini adalah data yang sudah SHP. Jadi kita bisa editing lewat ArcGIS di sini. Misalkan mau nambah data dan seterusnya, kita bisa menambahkan di sini. Kita bisa delete juga. Nah, tinggal data yang tersisa itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Jadi teman-teman langkahnya pertama setelah punya data banyak, kemudian direkap, hasil rekapannya, kemudian termasuk nama dan koordinatnya itu dikonversi menjadi data SHP. Mana? Oke. Misalkan selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kita membuat polygon Thyssen ya. Sebenarnya polygon Thyssen ini cukup mudah pada saat kita akan membuatnya, karena kita cukup memiliki lokasi ya, lokasi stasiun hujan dengan namanya juga. Misalkan datanya itu sudah ada, itu akan jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya belum ada, itu bisa disusulkan gitu ya. Oke, caranya setelah kita memiliki lokasi, teman-teman kemarin ada banyak ya. Ini kalau saya biasanya saya kunci untuk salah satu kategori dengan cara query data. Ini data kita nggak hilang, nggak terhapus, cuma kita simpan untuk tidak kita lakukan analisis ya. Misalkan di kategori kita cuma memilih stasiun hujan saja. Oke, ini sama saja lokasinya. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin, kita ganti deh. Nah, ini lokasinya sama ya. Nah, untuk syarat yang kedua, kita harus memiliki lokasi deliniasi ya untuk batasan das kita. Oke. Cara membuat polygon Thyssen cukup sederhana. Kita tinggal panggil toolsnya Thyssen. Kita create Thyssen. Di sini teman-teman ambil yang stasiun hujan yang di Ciamis ya. Nah, kemudian di bagian sini biarkan saja. Nah, teman-teman perlu perlu menyeting di sini karena kan lokasinya kadang ada yang di luar semacam ini, kadang tidak ada polygon Thyssen-nya gitu. Sehingga biar tercakup itu nanti kita harus memproses di sini. Jadi untuk processing wilayahnya itu kita WS Citandui. Jadi ini sebagai batasan ya. Batasan biar seluruh WS itu bisa ada polygon Thyssen-nya. Karena kadang ada sebagian yang tidak tercakup di polygon Thyssen itu. Misalkan sudah, kita oke, dan kita tunggu prosesnya. Nah, ini hasil dari polygon Thyssen yang stasiun hujan yang teman-teman sudah punya datanya juga yang kemarin ya. Kita cek. Kita turunkan. Nah, ini. Teman-teman bisa cek bahwa masing-masing dari stasiun hujan dia itu memiliki poligon. Artinya bahwa di sini untuk daerah yang satu poligon di sini dengan satu stasiun hujan, dia itu terpengaruh, bisa kita lihat bahwa data-data di sini itu banyak terpengaruh dari stasiun hujan yang di lokasi tersebut. Nah, misalkan teman-teman ingin memotong wilayahnya hanya di WS Citandui itu atau ada di admin suatu wilayah tertentu, tinggal kita geoprocessing ya menggunakan data data yang sudah ada, data masing-masingnya itu,
Kemudian kita bisa pakai clip atau intersect. Misalkan kita coba stasiun hujan poligon. Kemudian kita pakai admin Ciamis misalkan ya, karena kita akan mengkaji daerah Ciamis. Tempat penyimpanan saya pakai default-nya aja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Teman-teman sudah punya Polygon Tizen 1 Ciamis ya. Tinggal nanti untuk wilayah ini datanya seperti apa, teman-teman bisa cek di sheet data yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Apakah yang pakai curah hujan maksimum atau tahunan atau yang lain. Oke, coba kita lihat namanya. Berarti ada mana Panjalu, Kawali, Sadanaya, Ciamis, kemudian Danasari, Kaso, kemudian ada sebagian kecil Subang, Pager Agung, Cisayong, Ciberem, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau untuk menghitung luasannya sudah tahu ya. Ini sebenarnya kalau pakai geodatabase itu akan langsung dihitungkan. Tapi kalau misalkan kurang mantap, di sini kita tinggal buat satu field baru, kemudian kita hitung di field tersebut. Geometri, kemudian di sini misalkan kita pakai hektar gitu. Kita bisa atur untuk tampilannya. Kita pisahkan setiap 1000, kemudian digit angkanya kita pakai 2. Seperti ini. Oh sorry, decimal place. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta salah satu peserta ya. Tanggal 16 ini. Siapa yang mau mencoba? Halo? Coba masing-masing buka kameranya ya. Silahkan on cam. Silakan salah satu volunteer yang mau mencoba membuat Polygon Tizen. Ini yang nggak on cam, ada nggak orang ini? Saya boleh, Pak. Ya, silahkan. Dari kemarin diborong sama
Anastasia ya, nggak apa-apa. Bisa share screen nggak? Kayaknya sudah. Bentar, bentar, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Belum, bentar. Sudah. Oke. Tandui. Ada data lain nggak? Coba data yang peta WS Tandui yang di georeferencing itu, yang bentuk JPEG ya. Coba dipanggil. Nah, iya tuh. Oke. Nah, di bagian yang di atas nggak kelihatan, nutup. Benar di bawah. Coba untuk polygon-nya itu dibuat hollow atau tengahnya warnanya tidak ada. Ini coba Anastasia Iya. diulang untuk prosesnya, tapi kita ingin untuk seluruh WS itu ada polygon-nya. Kalau lihat yang sudah dikerjakan itu coba di bagian bawah, kanan bawah, itu kan ada sebagian di bagian hilir ya, itu tidak terkena iya. polygon-nya. Berarti Caranya tadi di di environment-nya itu kita setting. di mana, Pak? Coba diulang caranya. Oh, yang ini dihapus dulu ya, Pak? Nggak apa-apa, ini di uncheck aja, Oh, iya. disembunyikan aja, tetapi nggak usah dihilangin. Ya, Pak. Sebentar, mouse-nya agak error. Oke, Berarti ini diulang. ulang. Nah, kemudian di input itu betul pakai pos hujan. Ini pos hujan. Iya. Sudah pos hujan yang klimatologi sama AWLR Oh, itu sudah dihilangkan. baru udah, Pak. Cuman pas hujan aja. Oke. Nah, ini kan proses secara default ya. Jadi cuma memproses sebatas wilayah di dekat dengan mana itu titiknya itu. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang lain yang ada di lautan Samudra Hindia katakanlah gitu, atau di Nusa Kambangan, ini tidak tercakup karena memang stasiun hujannya nggak sampai ke situ. Nah, biar itu kita proses, itu kita masukkan di environment sini. Tapi catatannya kita punya wilayah yang lebih luas ya. Yang ini ya, Pak? Itu kan ada processing extend atas sendiri. Processing nomor 3. Oh, ini. Iya. Nah, extend-nya itu diklik, nanti kita pilih yang paling luas. Pakai yang WS Citandui JPEG aja. Oh iya. Nah, ini artinya kita akan memproses untuk hasilnya itu seluas JPEG di WS Citandui yang sudah dibuka. Oke. Coba sekarang di running. Di oke ya, Pak? Oke. Sebentar, Anas. Yuk. Ya. Nggak apa-apa. Ini oke. Maksudnya saya zoom dulu biar kelihatan ini. Oke. Sekarang kelihatan bedanya nggak hasilnya? Coba sekarang di follow lagi. Iya, Pak. Nah, dengan demikian walaupun ada di luar lokasi stasiun hujan agak jauh gitu ya, tetapi dia itu akan akan terbagi, akan mendapat bagian poligonnya. Nah, poligon-poligon di sini
nanti kita bisa potong sesuai dengan daerah kajian kita. Ada ini enggak? Ada batas WS yang sudah dibuat belum? Kalau udah ikut psikopotensi harusnya sudah ya. Itu ada WC dan WAR itu. Oh ya, sama ya. Taruh di atasnya karena Citandui JPEG-nya ini kan cukup lebar ya. Jadi taruh di sebelah atasnya. Ini bagian atas ada yang belum terdigit ya. Kegeser, Pak. Iya. Oh, geser. Oh iya, kayaknya saya hapus. Oh. Oke, coba nggak apa-apa. Coba kita potong dengan luasan WS yang sudah didigit ini. Pakai geoprocessing. Di atas ada geoprocessing. Kemudian pilih yang intersect. Nah, masukkan polygon-nya. Yang Mana? Yang dua. yang dua. Iya, yang terakhir. Sama satu lagi yang buat motong, masukkan juga WS Citandui AR. Yang batas ya, Pak? Ya. Oke. Tempat penyimpanannya silakan dipilih. Ya di sini aja, Pak, nggak apa-apa. Ya. Langsung oke. Oke, boleh. Oke. Sekarang yang awal hasil running itu di-uncheck, dihilangkan, kemudian dihitung luasannya. Sorry. Nah, tambah field baru. Luas pakai hektar aja ya. Iya, iya, Pak. Duplikat. Luas underscore hektar gitu, nggak apa-apa. Oh, Oke, calculate geometri, terus pilih hektar. Oke, tampilannya bisa diubah formatnya. gimana, Pak? Coba buka open attribute lagi. Oke, di situ luasnya, itu kan formatnya masih banyak angkanya kan. Itu klik kanan di judul kolomnya di luas 1, kemudian properties. Nah, kemudian di situ untuk numerik sebelah kanan, oke. Di situ Ininya desimalnya dijadikan 2 aja. Nah, kemudian setiap 1000 kita pisah jadi short 1000 separator bawah. Oke, kemudian oke. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Dan pada saat kita mengubah di sini tampilannya, kita akan mengubah, itu akan berpengaruh juga terhadap label yang nanti akan muncul. Coba labelnya dimunculkan. Pakai properties. Oh, bukan yang ini ya, Pak? Pakai properties. Itu Oh, iya. nanti kita tidak bisa memilih mana yang akan ditampilkan. Kalau misalkan sudah dipilih mana yang akan ditampilkan Oh, field-nya, iya. itu bisa pakai itu. Iya, Pak. Oke. Bagian atas label feature in this layer itu dicentang pojok kanan. Oke. Kemudian label field-nya bawah pilih luas. Luas 1 ya. Bagian bawah sendiri. Oke. Udah, Pak. Nah,
Ini luasan untuk masing-masing polygon ya. Jadi teman-teman tahu sekarang bahwa luasannya berapa dan seterusnya. Misalkan di satu, ini kan di tengah, itu kan sebenarnya satu wilayah sendiri ya, kayaknya Kota Banjar ya. Nah, Kota Banjar itu memiliki luasan dari beberapa polygon Thyssen. Nah, luasannya itu bervariatif. Misalkan yang di bagian barat ini ada sedikit ya, dari dua poligon besar ini cuma dapat 624 hektar dan 311 hektar ya. Nah, hal-hal semacam ini nanti akan berpengaruh terhadap analisis nanti. Oke, sampai sini bisa diikuti yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, untuk masing-masing poligon ini teman-teman bisa menginput juga nanti di Excel ya. Kemudian bisa di-join nanti menggunakan join atribut tabel. Asal teman-teman punya field kunci ya yang misalkan kayak ID dan seterusnya yang memang unik. Itu teman-teman bisa mengentry kemudian bisa menjoinkan. Oke, makasih Anastasia. Iya, sama-sama, Pak. Ke bagian yang kedua, ini memang cukup simpel tetapi seperti yang dikatakan Pak Adi, ini sering dipakai pada saat teman-teman bekerja di sumber daya air ya, terkait dengan stasiun hujan. Kemarin kita sudah praktek kontur ya? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, cara yang kedua ini untuk yang IDW. IDW itu untuk membuat isoyet. Tadi sudah dijelaskan teorinya oleh Pak Adi ya. Untuk isoyet dan kontur nantinya. Untuk prosesnya yang ada di mana itu? Di ArcGIS ya. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada beberapa stasiun hujan ya. Stasiun hujan ini akan diinput datanya di mana itu di bagian sini ya. Nah, bedanya kalau polygon Thyssen dia itu nggak ada data stasiun hujan itu tidak masalah. Yang lain. Akan tetapi untuk yang curah hujan menggunakan IDW, dia itu akan sangat tergantung dengan data yang teman-teman input di sini. Kalau misalkan di sini datanya 0, maka untuk isoyetnya akan tidak sama misalkan teman-teman memiliki data yang lengkap. Nah, untuk data yang cukup lengkap yang saya miliki itu ada di ini, di Dasprogo ya. Teman-teman bisa lihat prinsipnya sama kayak tadi ya. Kita menginput untuk masing-masing stasiun hujan dan inputannya nggak ke bawah, tetapi ke samping. Kita membuat kolom. Kolomnya di sini ada, kalau di sini kan Januari, Februari, Maret, April bulanan ya. Bulanan, kemudian kita cek di tahunan seperti apa. Nah, ini kemudian kita dapat untuk masing-masing stasiun hujan. Jadi teman-teman kalau misalkan punya data yang sudah di entry dalam bentuk semacam ini, teman-teman bisa membuat curah hujan bulanan, Januari, Februari, dan seterusnya, dan juga tahunan. Nah, tergantung dari kebutuhan. Nah, ini adalah data yang sudah terisi untuk curah hujannya. Kita pakai curah hujan tahunan di sini. Caranya, teman-teman bisa lihat di sini, ada search ya, kemudian ada
kita cari untuk IDW. Kita pakai yang spatial analysis. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan. Nah, akan diminta kita untuk melakukan untuk mengisi ya, untuk Z field-nya. Jadi field yang terletak, field mana yang akan kita proses untuk curah hujan. Nah, kita akan memproses untuk curah hujan tahunan yang sudah kita input. Nah, kemudian kita akan output cell-nya saya biarkan secara default ya. Nah, sama seperti tadi, kalau misalkan kita tidak memilih untuk areanya, itu bisa jadi ada beberapa lokasi yang dia tidak tercover ya oleh data output yang akan kita proses di sini. Misalkan kita apa adanya semacam ini, kita pakai stasiun hujan di sini, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari kita merunning untuk curah hujan ya di Magelang, Das Progo, sorry. Nah, kita cek di sini ada lokasi ya. Ini adalah lokasi seluruh Das Progo ya. Saya hitamkan semua. Di sini saya transparankan. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa lokasi yang tidak bisa diproses untuk hujannya. Padahal di sini lokasinya sudah mepet ya. Berarti kita sebenarnya bisa melihat di bagian selatan sini untuk data-data hujan seperti apa kondisinya. Akan tetapi kita tidak bisa memproses di sini karena kita tidak memasukkan batasan poligon yang lebih besar. Oleh karena itu, sama seperti yang Anastasia tadi lakukan, maka kita perlu menyeting untuk data acuan agar daerah tersebut bisa tercakup dalam hasil analisis kita. Oke, coba kita praktekkan. Di sini ada IDW yang seperti tadi, kemudian kita masukkan untuk stasiun hujannya, stasiun hujan berdata. Kemudian kita masukkan curah hujannya, dan kita masuk ke environment, processing extend-nya kita tambahkan ke polygon Tizen yang sini ya. Coba kita running, apakah berbeda atau sama dengan hasil running sebelumnya. Kita oke. Teman-teman sekarang bisa melihat bahwa untuk ke lokasi hasil running itu sudah mencakup lokasi-lokasi yang berada jauh di luar titik stasiun hujan itu. Dengan catatan dia itu masih dalam cakupan persegi segi 4 gini ya. Dari poligon Tizen dari yang kita acu di sini. Nah, kalau teman-teman amati di sini hampir mirip dengan kontur ya. Karena di sini ada titik tinggi, kemudian ada titik yang rendah dan seterusnya. Oke. Ini hasil akhirnya kalau misalkan teman-teman bisa mempraktekkan sampai akhir, mirip sekali dengan kontur ya. Caranya sama, persis dengan kontur. Misalkan teman-teman bisa langsung mencobanya ya. Intervalnya berapa? Katakanlah kita ambil berapa? 100 ya. Oke.
Kalau misalkan teman-teman mau pakai langsung dari sini bisa juga. Simbologinya kita pakai. Biasanya saya pakai yang warna biru ya. Teman-teman bisa melihat bahwa untuk lokasi yang seperti ini ada kelasnya ya. Kelasnya itu masih terbuka untuk kita lakukan pengkelasan, mau kita buat 5, 3, dan seterusnya itu masih belum dikunci ya. Kalau teman-teman sudah punya range-nya, nanti teman-teman bisa pakai classify, klasifikasi, reclassify. Kelas di sini, kemudian kunci untuk ke kelasnya berapa sampai berapa. Walaupun demikian, teman-teman misalkan mau pakai yang ini pun masih bisa. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ini yang lain pada kemana ini? Atau memang cuma tersisa segini? Ada ini enggak, apa namanya, jumlah minimal presensi untuk mengikuti kompetensi akhir? Kurang tahu, Pak. Enggak tahu? Mungkin dari segi pengumpulan tugas atau gimana ya, Pak? Kalau administrasi saya kurang paham, makanya tak tanyain. Kalau misalkan tidak ada presensi yang minimal harus dipenuhi, sepertinya kok agak janggal ya. Oke, silakan, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau mencoba, tapi ya belum belum ada datanya ya. Tak share datanya. Bentar. Biar teman-teman mencoba, silahkan. Siapa yang mau mencoba? Jangan Anastasia lagi ya. Kalau bisa gantian. Mau buat apa, Pak? Polygon Tison tadi, Pak? Saya siapkan datanya untuk apa namanya, yang Dasprogo tadi. Gimana cara chat? Di download di chat Zoom ya. Everyone in meeting. Sorry. Silakan cek di chat Zoom. Zilan mau nyoba? Silakan.
Gimana Pak? Saya coba. Silakan share screen ya. Kalau Islam dari mana? UJB atau luar UJB? Saya dari UTY Pak. UTY. Jurusannya apa UTY? Teknik sipil Pak. Oke. Ini dikeluarin dulu ya Coba Pak. Bu, ya, bikin new page aja. Pojok kanan atas, pojok Ya. kiri atas, sorry. Itu ada kertas putih new. Itu disimpan aja. Kita bikin yang baru ya. Ini Pak. Ya. Oke. Coba dibuka yang Excel-nya, tapi lewat Explorer dulu. Oh iya. Bukan. Tutup minimize dulu untuk ArcGIS-nya. Coba liatin data yang Excel-nya. Oke Pak. Belum ngeliat lagi. Ini Excel-nya udah benar belum ya? Kenapa? Enggak Pak, biasanya Excel saya error Pak. Error. Ya biasanya kalau dibuka. Bismillah. Bisa Pak? Bisa. Ya. Oke, coba liatin. Ini masih belum kelihatan. Masih kelihatan art map-nya. Harus map-nya. Ya, share screen-mu masih di art map. Oh, share screen masih di-upload. Gimana nih cuy kalau share screen? Di stop screen dulu. Di stop dulu. Nah, share screen lagi. Pilih yang mana ya Pak bagusnya? Whiteboard. Pilih yang advance. Ya kan? Oh, itu juga nggak apa-apa. Iya ini. Pilih yang advance terus portion of screen kalau mau melihat. Ini yang gini atau yang sekalian Nah, semua? teman-teman sudah dapat datanya ya. Apa yang udah itu aja, coba lihat yang tadi betul. Kalau yang semua tadi gimana ya Pak? Biar sekalian Pakai yang advance. advance. Yang mana Pak? Aduh. Pakai yang portion itu ya, yang tengah gambar kotak tadi. Portion of screen. Ada kan? Mana Ruth? Oh, ada Pak. Share screen, kemudian ada bilang advance, terus ada portion of screen. Oke. Kalau pakai ini hijau-hijaunya itu di apa namanya, di kanan kiri kan dioptimalkan. Gitu Pak. Nah, oh ini kecil banget. Di kanan kiri kan diperlebar kanan dan kiri. Oh iya. Baik Pak. Nah, di dalam kotak hijau itu yang akan tampil yang lain, misalkan saya atau teman-teman yang lain. Nah, ini bisa lihat ya untuk datanya. Bayangkan teman-teman nanti mengumpulkan data dari berbagai macam status hujan, kemudian direkap semacam ini, kemudian ada koordinat X, koordinat Y, kemudian ada per bulan, Januari, Februari, dan seterusnya, sampai ke belakang. Itu nanti teman-teman input di Excel.
Nah, setelah teman-teman input di Excel, kemudian kita akan buka data ini di ArcGIS dengan cara mengkonversi data koordinat di kolom D ini dan kolom E dengan judul X dan Y. Nah, ini nanti akan kita konversi menjadi data titik di ArcGIS sebagai data SHP ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ini data koordinat geografis atau UTM. Nah, kalau UTM di zona berapa? Nah, ini kan ada di DIY Jateng ya, ada di DIY Magelang. Jadi ini masih di zona 49S. Ini adalah untuk koordinat UTM. Oke, sekarang coba buka ArcMap-nya. Buka ArcMap. Oke, ArcMap, kemudian kita coba untuk mengkonversi datanya ya. Biasanya untuk memastikan aman, itu bisa di close aja untuk ke Excel-nya yang tadi. Excel tadi di close ya, Pak? Ya, di close. Baik. Oke, sekarang untuk mengkonversi itu bisa pakai fasilitas di file, di menu file di atas, File, ya. Kemudian di situ ada add data, data. ya, add Oh iya. data. Ada add XY data. Oke. Ini kemudian cari dengan cara membuka tanda folder di sebelah kanan itu. Cari lokasi tadi, Excel-nya ada di mana. Oke. Nah, kemudian sesuaikan, ambil lokasi lembarnya di situ. Oke, diklik sekali lagi. Kemudian kalau kita menuliskan X dan Y, itu otomatis akan masuk di kolom X dan Y. Akan tetapi ini bisa kita justifikasi. Coba dibuka ininya, pilihannya, ya klik. Nah, ini kita bisa memasukkan di XY-nya di mana aja ya. Misalkan kita menuliskan dengan longitude, longitude, apa bujur sama lintang, ini nanti kita tinggal pilih aja lokasinya di field mana. Tapi karena ini X dan Y, maka otomatis masuk ke X dan Y. Oke, kita sekarang di bagian bawah ada edit untuk ke description koordinat sistem. Nah, klik ke yang 49S. Karena sering dipakai, masukan favorit itu lebih bagus. Sekarang di OK. Yes. Nah, ini adalah lokasi berdasarkan Excel kita. Akan tetapi ini masih data Excel ya, belum menjadi data SHP. Coba lihat di bagian propertiesnya, layer kemudian properties, lihat di source, dia itu bukan data SHP, bisa kelihatan di situ. Di source sebelah kiri. Nah, itu kan location ada di data stasiun hujan Dasprogo dengan format XLS ya. Itu berarti bukan data SHP. Kemudian cancel, kita export aja biar ini menjadi data SHP. Klik kanan, kemudian pilih data di bagian bawah. Klik kanan terus Data di bagian bawah itu data. Oke, export data. Nah, pilih tempat penyimpanan. di tempat penyimpanan SHP kemarin boleh nggak, Pak? Iya, dijadiin satu aja. Oke. Kok malah di sini? Oke. Masukkan di situ. Namanya Kasih perlu nama. diubah nggak, Pak? Boleh, memang harus diubah. STA Hujan Dasprogo.
Save nih, Pak. Oke. Save, oke. Yes. Oke. Untuk yang bawah itu kan cuma tampilan aja ya. Itu bisa di remove aja atau di uncheck. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa memprosesnya menjadi katakanlah yang pertama itu bikin namanya polygon tizen coba. Untuk data ini jadikan di polygon tizen. Ezlan. Ya, tadi ya, Pak, dibuat. Di search. Di search. Itu sudah ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya, Nah, Pak. itu ada search. Diketik tizen gitu. TH TH THI E SS EN tizen. Enter. Oke, itu create tizen polygon. Pilih. Nah, catatannya ini karena Ezlan itu tidak punya base data yang Progo, maka yang akan diproses itu ya seluas yang ini apa namanya batas-batasan dari stasiun hujan yang sudah diproses ini tadi. Batas bawah paling maksimum mana, batas kanan, batas kiri, batas atas itu yang akan menjadi batasannya. Input kita pakai stasiun hujan Progo. Kemudian Melek. gak sabar ya. Iya, Pak. Udah melek lagi. Capek ya. Enggak nih, Pak, ngeleknya nih. Oke. Sisanya silakan mau disimpan di tempat penyimpanan atau pakai defaultnya. Pak, mau nanya. Sebelum saya lanjut. Ini kan saya kalau misalnya setiap mau buat seperti ini tuh pasti menyimpannya itu di C, Pak. Ya. Kalau dipindah itu error dia, Pak. Kalau di D error. Error. Di D, di E itu error. Soalnya bukan file, dia nggak sesuai sama file yang di atas. Saya sudah coba tadi kayak yang datatif, saya coba pindah di E, ternyata dia jadi SHP. Harusnya itu kan masih datatif ketika kita mau buat kontur, Pak. Oh gitu. Coba yang ini. Ini kalau disimpan di D itu error. Ya, dia berubah. Error. Coba ini disimpan di D. D. Di sini aja nggak apa-apa ya, Pak? Di Bisa. D. File SHP boleh. Polygon tizen. Di Itu contoh yang atasnya aja itu masih ada kelihatan. Polygon tizen dash Progo ini. Ketik aja dash Progo. Save. Biasanya error gini. Iya, biasanya kalau misalnya yang TIFF tadi, nah ini jadi SHP gitu, Pak. Yang TIFF jadi SHP. Tapi saya coba dulu mungkin, mana tahu Oke. bisa di sini, Pak. Lah. Harusnya running. Ya, ini dia running, Pak. Ya, Rul. Coba lihat di resultnya, Ezlan. Ya, Di mana, Pak? Geoprocessing. Ini dia lagi geoprocessing. Atas. Itu georeferencing. Atas. Oh, Menu ini. geoprocessing. Kemudian di situ ada result. Wih. Kelompok nih.
Nah, Oh bisa Pak. Oh bisa. nggak bisa. Udah bisa Pak. Bisa. Nah, kalau yang TIFF, misalkan kita memproses raster itu ya, itu kadang memang kalau misalkan namanya kepanjangan, itu dia sering errornya. Maka dari itu biasanya saya kalau misalkan mau proses itu pakai nama yang singkat atau pakai defaultnya. Lokasi dia itu ada di mana, biarkan aja. Kalau misalkan sudah selesai diproses, baru kita ekspor ke tempat penyimpanan yang kita inginkan habis itu. Berarti nanti misalnya udah selesai terus kita ekspor data jadi kayak kemarin itu loh Pak, yang biar terkunci datanya, apa namanya? Geodatabase gitu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aslinya Ya, sama Pak. kok. Coba sekarang yang IDW Islan. Gimana Pak? Kita coba yang IDW, pakai yang isoyet. Ini kan baru Polygon Tizen ya. Coba di searching, itu cari untuk yang IDW. Apa Pak tadi namanya? IDW. Biasa, IDW. IDW. Oke. Pakai yang tengah, spatial analis. Tengah. Nah, ini inputnya pakai yang stasiun hujan atas. Kemudian Z value-nya itu ambil yang curah hujan tahunan. Z value. Z. Atas ya. Kolom nomor 2, baris nomor 2 iya. itu. Curah hujan Ambil yang tahunan. mana? Oke. Nah, itu biarin aja output rasternya kalau ini. Nah, yang ini maksud saya itu Pak, dia harus dicek biasanya. Kalau misalkan sebenarnya bisa, Eslan, coba sekarang nyoba ditaruh di D ya, tempat yang tadi ya. Harusnya nggak masalah, nggak masalah. File SAP. Nah, ketik di bawah namanya itu yang singkat aja, IDW gitu. Udah, save Progo. Coba ya, kepanjangan nggak? Harusnya sih nggak. Oke aja. Semoga bisa. Bisa Pak. Nah, oke, namanya harus apa namanya singkat dan tidak boleh pakai karakter yang aneh-aneh gitu. Biasanya sih. Coba Polygon Tizen-nya itu di holo aja. Nah ini. Ini kalau mau mengubah kelasnya bisa pakai simbologi. Coba Islan. Kurang 1 menit ya. Nggak apa-apa ya. Agak molor dikit ya. Iya Pak. Oke, ini di display ada di simbologi sebelahnya kan. Nah, di situ pakai color ramp-nya itu yang atas. Bisa pakai yang warna biru biasanya ya. Di atas, scroll ke atas. Dari warna biru. Ini Pak. Bawahnya. Oke. Nah, kelasnya ini kan 9. Mau diganti jadi 5 atau jadi yang lainnya juga bisa. Ada classes yang atas. Gimana Pak? Atas. Nah, itu. Oh, classes. Mau 5, misalkan 5. Nah, 5 itu kan mudah untuk dibagi ya. Coba, oke. Oke. Nah, ini. 5 kan sangat rendah, terus rendah, tinggi, sangat tinggi, tinggi gitu kan. Coba dikonversi menjadi garis dengan kontur. Coba. Di IDW itu diganti jadi kontur. Kontur spatial analis. Masukkan rasternya IDW Progo itu. Oke, ini terakhir ya. Kalau setelah ini kita akhiri. Kemudian masukkan IDW Pak.
Ya, input rasternya pakai IDW Progo, kemudian kontur intervalnya pakai berapa. Ini kan macam-macam ya untuk ke range datanya. Nah, range datanya itu sebenarnya nanti menjadi justifikasi. Misalkan ada berapa rasternya itu untuk pengkelasan ya. Kontur interval pakai coba 100, 200 katakanlah 200. Pak, ini disimpan di Boleh, bisa. Namanya apa, Pak? isohyet, isohyet, ishoyet itu. Nggak apa-apa, isohyet. Tulisannya gimana tuh? Nanti dicek lagi ya. Iso. Oke, coba. Kontur interval 200 sudah. Oke. Oke, nanti setelah ini bisa dipotong menggunakan apa namanya batas administrasi atau batas yang dash. Ini juga misalkan mau dikelaskan kayak ini sama, kayak tadi di klik kanan terus pakai properties di simbologi dibuat range katakanlah 5 kelas atau berapa kelas itu silahkan. Ini mau nampilin labelnya di sini tinggal pakai labeling kayak tadi ya. Coba terakhir itu. Label. Mana nggak Apalah keluar? gak error. Kayaknya udah malam ini. Apa ya namanya? Nah, ini ID-nya diganti dengan kontur di situ. Labelnya dikeluarkan. Nah, di sini ada apa namanya macam-macam pilihan ya. Ya nanti bisa di-explore lah. Kemudian di simbologi coba Lan Eslan di Ya, Pak. simbologi di sini. Simbologi yang atas Oh, tab. simbologi yang ini. Uh, Nge-lag lagi. Error. Nge-lag, Pak. Berat. Wah, nanti kalau misalkan ngambek dia tuh downsen langsung close sendiri ya. Emang laptopnya nih. Nah, oke, ini udah. Nah, ini masuk yang kuantil, kuantil. Kuantil. Nah, ini value-nya pakai yang kontur tadi. Nah, ini kan ada kelas-kelasnya ya tadi kan. Kalau Ya, Pak. RAM-nya ini bisa diubah sesuai dengan ya inilah apa namanya. Teman-teman mau apa inginnya yang mana. Coba pilih salah Yang, satu aja. Iya, yang ini, Pak. iya. Pilih salah satu. Warna merah mungkin. Boleh. Tadi oke. Oke, bawah. Gitu. Itu ya sementara ya. Nanti tinggal dipotong kalau misalkan itu bentuknya tidak merata, tapi dengan catatan kita sudah punya untuk ininya ya, bagian batasnya, entah itu batas administrasi atau batas dasnya. Oke, terima kasih Eslan. Ini teman-teman Baik. ada pertanyaan terkait dengan praktek polygon Thyssen dan isoyet ini? Silakan. Kalau nggak ada, kita maksimal di 21.10 ya. Kalau ada pertanyaan, disegerakan. Ini masih ada 4 menit. Apakah ada diskusi? Pak Adi?
Ini sudah praktek. Kami coba juga. Ya. Nanti untuk yang memanfaatkan data hujan diuji aja Mas ya. Oh iya, lalu teman-teman ini menjadi salah satu bahan di uji kompetensi yang kedua nggih Pak Adi? Ya. Kan tadi kan sudah sampai dapat luasan masing-masing stasiun hujan kan? Sudah. Oke. Jadi kalau tidak ada diskusi, saya sampaikan kesempatan dan waktunya untuk menutup ke Pak Adi. Matur nuwun Pak Adi, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rajib sudah memandu untuk praktek pembuatan polygon Thyssen ataupun isoyet. Itu memang harus diulang-ulang ya. Harus diulang-ulang biar mahir gitu ya. Nah, kemudian nanti kita susun dulu untuk tindak lanjut dari analisis dengan polygon Thyssen ini dengan memasukkan data hujannya ya. Jadi nanti sampai dengan mencari hujan untuk masing-masing dasnya. Demikian, terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Semoga besok malam minggu nggak tambah sedikit ya. Ini kok semakin lama semakin sedikit ini. Ini wajahnya, kata Mas Rajib, ini wajah-wajah jomblo. Ya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mas Rajib ditutup ya anunya. Ini hostnya di siapa? Mas Rajib, iya. Recordingnya di anu dulu. Oke.